Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar dengan tema meniti hidup dengan kemuliaan, mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah bersama Ibu Nurwilda Safitri. Oke, nah kita awali dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tentang berprasangka baik atau husnuzon. Dengarkan baik-baik ya bacaannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oke, setelah kita membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, maka kita lanjut tentang hukum tajwidnya. Nah, di sini ada alladzi, kan? Alladzi, dal bertemu ya, itu merupakan mad tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Kemudian amanujtanib, di sini ada jim yang disukunkan, maka hukum membacanya diqalqalkan. Amanujtanibu. Selanjutnya ismu, tanwin ketemu waw, idgham bi gunnah. Cara membacanya ismu. Lanjut keempat, ba'dukum ba'da. Nah, di sini mim mati ketemu ba. Jadi cara membacanya ikhfa safawi, ba'dukum ba'da. Seperti itu. Lanjut yang kelima, ba'da. Nah, ini merupakan mad iwad yang diwakafkan. Jadi dibacanya do, jangan dibaca don. Jadi ba'dukum ba'da, seperti itu. Terakhir, tawwabur rahim, idgham bila khunna, tanwin ketemu ra, tawwabur rahim. Oke, nah selesai kita tentang masalah hukum tajwid. Kita lanjut menterjemahkan Quran dari surah Al-Hujurat ayat 12. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baik anak ibu yang ibu sayangi, kita akan belajar tentang prasangka. Nah, zon itu artinya prasangka. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, terkandung larangan untuk kita berprasangka atau suuzon kepada orang lain. Kemudian bertajasus dan menggibah. Tajasus itu apa? Tajasus itu berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Itu dilarang. Dan yang terakhir, dilarang untuk menggibah. Menggibah itu seperti apa? Menggibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kita akan merasa jijik. Jadi, kita dilarang untuk pertama bersuuzon, kemudian tajasus, tadi tidak mencari kesalahan orang lain, yang terakhir dilarang untuk menggibah. Oke, selanjutnya
Perbuatan buruk sangka, mencari kesalahan orang lain, menggunjing, dalam kehidupan sehari-hari ini sulit untuk dihindari. Memang betul, karena ini merupakan penyakit hati dari dalam diri kita. Oleh karena itu, kita untuk diperintahkan menjaga diri kita. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan mujahadah an-nafs. Disebut dengan mujahadah an-nafs atau kontrol diri, menahan diri dari hawa nafsu untuk tidak berburuk sangka, kemudian mencari kesalahan orang lain dan tidak menggunjing atau menggibah orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, selain kontrol diri, seorang muslim hendaknya berprasangka baik. Prasangka buruk disebut dengan suuzon, kalau prasangka baik disebut dengan husnuzon. Nah, husnuzon ini dibagi tiga. Kepada siapa saja? Pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, kepada sesama manusia. Oke, kita akan bahas satu-satu. Husnuzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah artinya bahwa Allah memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Sebuah hadis mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منه متفق عليه. Kemudian husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada orang lain artinya seluruh ucapan, sikap, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi dengan duga-duga atau prasangka yang bersifat negatif. Hadis mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslimnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi lisan ini sangat berbahaya. Jadi hafizul lisan, dijaga lisan kita. Nah, yang terakhir, husnuzon kepada diri sendiri. Berprasangka baik pada diri sendiri. Menyadari akan kelebihan dan kekurangan kita. Kalau sudah menyadari kelebihan kita, kita akan bersikap optimis. Kita akan bekerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja mawas, dan kerja tuntas. Kalau kita sudah menyadari kekurangan kita, maka kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi, hikmah perilaku kontrol diri mujahadah an-nafs itu pertama meningkatkannya sifat sabar, dapat mencegah perbuatan buruk negatif dari seseorang, mendapatkan penilaian positif dari lingkungan, terbinanya hubungan baik dan berinteraksi sosial dengan sesama. Terakhir, hikmahnya pertama senantiasa bersikap optimis, terbentuknya sifat percaya diri, gigih, ulet, taguh dalam melakukan ikhtiar, ridha terhadap takdir Allah. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat.